Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas 3.3.A.4 Refleksi terbimbing modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bersama saya Sri Mujiasih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang menarik bagi Anda setelah mempelajari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Yang menarik adalah ternyata siswa dapat menjadi pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri. Karena yang saya pahami sebelumnya, gurulah yang menjadi pemimpin dari proses pembelajaran di kelas. Ternyata guru perlu memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, ternyata saya baru menyadari bahwa lingkungan juga sangat berpengaruh dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Ternyata keterlibatan komunitas sekolah, komunitas di sekitar sekolah, dan juga komunitas di luar sekolah sangat membantu dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui penyelenggaraan program yang berdampak kepada murid. Apa yang mengejutkan yang Anda temukan dalam proses pembelajaran tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid? Menurut saya yang mengejutkan adalah ternyata ada aspek-aspek yang selama ini kita abaikan, namun aspek-aspek tersebut sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Adapun aspek tersebut antara lain yang pertama adalah aspek suara atau voice, di mana guru harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk berbicara atau bersuara. Kemudian yang kedua adalah aspek pilihan atau choice, di mana guru harus memberikan pilihan kepada murid untuk dapat memberdayakan murid, mendorong keterlibatan dalam pembelajaran, dan juga mengenalkan pada murid pribadi dalam pengalaman belajar. Yang ketiga adalah aspek kepemilikan atau ownership. Di sini maksudnya adalah kepemilikan dalam belajar atau ownership in learning yang mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan minat pribadi seseorang dalam proses belajar. Apa yang berubah yang akan Anda lakukan setelah memahami atau mempelajari materi ini? Yang akan berubah antara lain, yang pertama, saya akan menerapkan 3 aspek dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun ketiga aspek tersebut antara lain aspek suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Selain itu, saya akan merancang program yang berdampak pada murid, yaitu dengan menyusun program yang memperhatikan 7 karakteristik lingkungan yang berdampak pada murid. Yang ketiga, saya akan memberdayakan aset-aset yang terdapat di sekolah, yaitu dengan cara menganalisis sumber daya yang ada di sekolah dan merancang strategi pemanfaatannya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Apa yang menantang bagi Anda untuk memahami apa yang disampaikan dalam modul ini? Yang pertama adalah bagaimana cara mengubah mindset kita dari yang selama ini kita pahami bahwa gurulah yang menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, dapat beralih bahwa siswa sendirilah yang dapat menjadi pemimpin pembelajaran bagi diri mereka sendiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana kita dapat memberdayakan lingkungan yang dapat membangun jiwa kepemimpinan kepada murid. Yang ketiga adalah bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri pada murid. Dengan adanya rasa percaya diri dalam diri murid tentunya akan sangat berpengaruh kepada pengembangan diri mereka. Dan tantangan yang keempat adalah bagaimana memberdayakan murid, yaitu dengan cara menumbuhkan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sumber-sumber dukungan yang saya miliki untuk membantu saya dalam menyusun program yang berdampak pada murid antara lain
Yang pertama adalah warga sekolah. Warga sekolah di sini termasuk kepala sekolah, komite sekolah, rekan sejawat, dan juga siswa. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekitar sekolah, yaitu masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang terakhir adalah lingkungan luar sekolah. Di sini yang dimaksud adalah lembaga-lembaga di luar sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke, demikian uraian tugas kali ini. Sampai ketemu lagi pada uraian tugas selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.